Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 7 Maret 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Mengenal Allah Mendalam. Mengenal Allah secara mendalam. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, di dalam hubungan orang percaya dengan Engkau, rupanya ada berbagai macam tipikal. Ada orang percaya yang asal kenal, ada orang percaya yang cuman kenalan dengan Tuhan, dan ada orang percaya yang kenal mendalam bersama dengan Tuhan, dan ada orang percaya berhubungan dengan Tuhan untuk terkenal. Kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam berelasi dengan Tuhan, orang itu ternyata punya motivasi-motivasi yang satu dengan lain itu tidak sama. Ada orang tertentu yang di dalam hubungan dengan Tuhan itu yang sifatnya cuma kenalan. Jadi kenalan itu artinya dia bertemu dengan Tuhan, mengenal Tuhan, dan dia mengenal siapapun juga. Dia mempercayai siapapun juga. Dia mempercayai Tuhan di dalam diri Kristus. Dia juga mempercayai, katakanlah, ilah-ilah dan Tuhan-Tuhan lain yang diciptakan di dalam pikirannya sendiri. Itu namanya orang percaya yang belum percaya, yang hanya asal kenalan dengan Tuhan. Kalau kita kenalan, maka kita akan sangat mudah juga melupakan orang tersebut. Hanya kenalan. Hanya sebentar bertemu, yang penting datanya ada, nomor handphonenya ada, nomor WA-nya ada, akun Facebooknya kita tahu, berteman, kenalan, kira-kira seperti demikian. Ada tipikal kemudian orang percaya yang asal kenal, ini jauh agak lebih baik daripada kenalan. Kalau asal kenal bagaimana? Kalau saya boleh ilustrasikan itu adalah asal kenal itu berarti ada hubungan. Ada hubungan namun jarang-jarang sekali. Sehingga orang percaya ini sebagian orang mengatakan adalah orang percaya pohon Natal. Jadi artinya kalau ada pohon Natal menjelang Natal, dia baru kemudian dekat dengan Tuhan. Ada nama juga anak Tuhan atau sahabat seperjalanan, yaitu anak Tuhan telur. Apa itu telur? Kalau mendekat Paskah, ada perjamuan kudus, begitu menghargai perjamuan kudus, baru kemudian dia datang dan kemudian dekat dengan Tuhan. Ada juga anak Tuhan yang asal kenal itu, kita kalau kenal lebih banyak lagi ada kesusahan, kita punya teman banyak. Jadi Tuhan itu dianggap teman, kalau dibutuh baru dicari. Jadi orang percaya seperti ini adalah yang namanya asal kenal. Mengkoleksi begitu banyak orang. Kalau kenalan itu hanya sekilas. Kalau asal kenal itu dia berarti mengenal. Ada kontak beberapa kali. Kalau butuh saya punya teman yang bisa menolong saya. Tipikal yang berikut adalah dekat dengan Tuhan. Memang dekat luar biasa. Dekat, dia melayani, dia dekat dengan Tuhan. Dia sibuk dan segala macam. Itu dalam rangka dia supaya terkenal. Bukankah orang-orang seperti ini begitu luar biasa, baca firman luar biasa, seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang mendalami kebenaran firman Allah, tapi dalam tujuan untuk menyombongkan diri, melayani di mimbar, lalu kemudian masuk di dalam live streaming apapun bentuknya, lalu dikenal sebagai anak Tuhan yang rajin, anak Tuhan yang setia. Namun sesungguhnya dia sedang memperkenalkan diri, memperkenalkan kemasyhuran diri, mencari popularitas, dan kemudian di dalam rangka mencari popularitas dia dekat dengan Tuhan. Ini seperti juga Petrus yang berupaya terkenal dengan mengatasnamakan Tuhan. Ada tipikal yang sedang kita harus perjuangkan, yaitu bersama dengan Tuhan itu adalah kenal mendalam. Artinya tidak hanya kenal luarnya saja. Itu mendalam, larut bersama dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Pikiran Tuhan menjadi pikiranmu, kehendak Tuhan menjadi kehendakmu. Perasaan Tuhan menjadi perasaanmu, rancangan Tuhan menjadi rancanganmu. Jalannya Tuhan menjadi jalanmu.
Seluruh karya Tuhan juga engkau berbagian di dalamnya. Ini yang dikatakan kenal mendalam. Firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan apa? Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Kalimat ini adalah berbicara tentang kenal mendalam, bukan sekedar asal kenal, bukan sekedar kenalan, atau engkau mencari popularitas supaya terkenal dengan memakai Tuhan, mengatasnamakan Tuhan. Tuhan dijadikan komoditi untuk bisnis keterkenalanmu. Lalu firman Tuhan berkata apa? Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sewaktu kita mengenal Allah dengan mendalam, karena Yesus sudah lahir ke dalam dunia, datang ke dalam dunia, mendekatkan diri kepadamu. Engkau tidak perlu susah-susah bagaimana engkau berteriak, bagaimana saya bisa mencapai surga. Mendekati Allah tidak perlu. Allah sendiri yang menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, lalu mendekatkan diri kepadamu. Allah tidak hanya ingin mengenalmu, namun kemudian bersatu di dalam dirimu seperti pokok anggur. Dan kemudian kita adalah cabang-cabang dan ranting-rantingnya. Dan kita akan menghasilkan buah. Kita terus dikatakan melekat secara mendalam. Sahabat seperjalanan, satu kali saya itu cas handphone. Setelah 2 jam saya kesal, saya kemudian marah-marah. Mengapa sudah 2 jam ini handphone baru tetap tidak perlu, makin lama malah makin berkurang. Saya kesal. Ini handphone apaan? Sudah dicas kemudian tetap tidak bertambah. Namun rupanya saya tidak hati-hati. Jadi alat untuk mencoloknya itu saya tidak hubungkan kepada saluran listrik. Betul kabelnya itu nyangkut, masuk di handphone yang saya punya. Namun tidak terhubung mendalam. Berapa banyak orang percaya pun demikian. Kita hanya membutuhkan aliran energi kebaikan Allah, kasih Tuhan, berkat Allah, baru kita terhubung dengan Tuhan. Selebihnya itu tidak pernah. Kita tidak pernah melakukan sebuah hubungan yang mendalam, kenal yang mendalam, melekat yang mendalam bersama dengan Allah. Kalau kita butuh saja, sehingga Tuhan itu hanya Tuhan menjadi objek kenalan, hanya Tuhan yang menjadi objek asal kenal, atau kita kemudian memanfaatkan Tuhan agar kita terkenal. Namun Allah memanggil kita itu agar kita kenal mendalam. Bersatu dengan Tuhan sepenuh-penuhnya tanpa terlepas, tanpa terputus, terhubung untuk seterusnya. Tanpa terlepas, tanpa terputus, connected, seamlessly. Hubungan yang tanpa terputus. Engkau akan selalu mendapatkan kekuatan, engkau selalu akan mendapatkan pengharapan. Engkau akan selalu mendapatkan penghiburan tatkala engkau mendapatkan kesusahan. Mengapa? Karena energi yang baik dari Allah itu, kekuatan yang berasal dari Allah itu selalu terhubung dan engkau tidak pernah berkurang. Entah engkau tetap seperti handphone yang cas terus, terhubung terus dengan aliran listrik, sumber listrik yang sesungguhnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Tipikal apakah dirimu, sahabat seperjalanan? Engkau tipikal yang cuma kenalan dengan Tuhan? Tipikal yang cuma asal kenal dengan Tuhan? Atau engkau memanfaatkan Tuhan supaya engkau terkenal? Atau engkau menjadi orang percaya, sahabat seperjalanan yang sungguh-sungguh kenal mendalam, lekat mendalam, terhubung mendalam dengan Tuhan tanpa terputus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Hamba berdoa ya Tuhan untuk seorang ibu Mela Gunawan yang sedang dirawat di Bormeus, di ruang Karolus. Tuhan akan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit yang dialaminya. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, rintangan, kesulitan di dalam kehidupan ini. Tuhan yang membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan akan jawab, penuhi, kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, siapakah dirimu? Hanya kenalan dengan Tuhan, asal kenal Tuhan, atau engkau memanfaatkan Tuhan supaya engkau terkenal, atau engkau menjadi pribadi yang kenal mendalam dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan tanpa putus, melekat dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadilah pribadi yang mengenal Allah secara mendalam. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday, selamat beribadah. Amin.